Shalom baik yang kita di sini, di rumah, Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Ya, satu tema lagi yang ingin saya ajak kita merenungkan bersama-sama, diambil di dalam 2 Korintus, pasal yang keempat. Saya mengajak kita untuk membahas satu tema tentang esensi pelayanan Kristen. Ya, esensi ya saudara. Yuk, yang sudah menemukan saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca 2 ayat saja, ayat pertama dan ayat kedua. 2 Korintus 4, ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh nggak kasih senyum dulu dong buat kanan kirinya ya, supaya agak rileks gitu ya. Nggak usah buka masker nggak apa-apa, tapi kan dari matanya udah ketahuan manis. Nah manis toh, iya toh manis. Saudara seneng ya kalau lihat yang manis-manis, seperti saudara seneng lihat saya. Asik. Saudara kalau beli buah juga carinya yang manis toh, bener enggak? Memang sih ada yang, saya sukanya kecut, iya sih. Tapi rata-rata orang kalau beli buah, itu carinya yang rasanya manis. Saya tahu dari mana. Saya beli jeruk nih misalnya saudara. Nah saya masih baru pegang satu, si penjualnya sudah, jangan mbak, jangan yang itu kecut. Yang ini loh manis. Nah dia selalu gitu. Berarti dalam pandangan dia, pada umumnya pembeli itu selalu mencari yang rasanya manis, betul. Nah sekarang saya mau tes. Nah ayo saya minta tolong ada satu bapak boleh maju ke depan, satu laki-laki boleh. Oh ada Ayung bersama-sama kita, Ayung boleh maju ke depan Yung. Weh tepuk tangan dulu, kita senang hari ini Ayung bersama dengan kita, puji Tuhan ya. Tanya kabar Ayung, gimana kabarnya? Baik? Baik. Wah, gimana sudah begitu lama dan hari ini pertama kali datang lagi, gimana perasaannya? Seneng banget. Woi, berarti minggu depan datang lagi dong. Ya. Tepuk tangan puji Tuhan. Saya mau tes nih Ayung nih. Ayung kira-kira pernah beli buah beda? Pernah beli enggak Ayung? Pernahnya disuguhin. Oh pernahnya disuguhin mamahnya kamu nih ya. Makanya sekarang saya tes kamu ya. Oh mamanya nonton, maaf Ai. Iya, maaf permisi saya kerjain anaknya sebentar ya. Ini Ayung boleh ambil dua-duanya, ini dan ini, 2 tipe ya. Bisa tunjukin ke Bapak Ibu di belakang kan biar kelihatan. Jadi Bapak Ibu, oh lah saya ini kok seminar jeruk ya. Di dunia ini ada ini kan 2 jenis jeruk yang berbeda, betul kan? Nah saya mau tanya, menurut pengalaman Ayung yang tidak pernah beli buah tapi disuguhi buah itu ya. Menurut pengalaman Ayung, kira-kira mana yang rasanya manis? Yang ini. Bagaimana Bapak Ibu? Yalah. Ayo Bapak Ibu yang jawab, mana yang manis? Yang oranye apa yang hijau? Oh. Nah Ayung tapi katanya yang hijau, suruh coba ya. Ya bukaan Yung. Siapa tahu memang Ayung yang bener loh, kita sing salah loh ya toh. Kan coba sik toh. Soalnya mungkin Ayung berpikir gini, kan kulitnya elek buruk rupa kayak kae loh. Nah, ya. Nah ini kulitnya bagus, pasti isinya manis. Lah iki elek iki, pasti isinya yo elek gitu kali. Mungkin Ayung milihnya gitu kali ya. Coba Yung, ayo. Yung aja kutah-kutah toh Yung, semut. Minta tisu, ada tisu. Wih kalau Yung. Ini enggak pernah piye toh, sini saya bukain sayang. Sepertinya Anda butuh pasangan. Didoakan saudara-saudara. Ini di sini banyak yang single sih Yung ya. Tapi udah ditolak semua ya Yung. Enggak ya. Oke, satu aja sayang, kamu coba satu. Iya. Ini sayang, ya boleh ya. Coba Ayung, coba rasanya gimana sayang. Iya. Langsung gigit.
Gimana tunggu. Rasanya dulu itu, yang penting kan rasanya. Manis apa kecut? Manis kekecutan. Manis kekejutan ya. Tepuk tangan dulu deh buat Ayong. Sudah silakan duduk Yong. Mau dibawa padahal tak suruh balik ini ya dibawa. Yos bawaan Yong ya. Buat oleh-oleh buat mamah ya Yong. Ngomong, "Mah nanti lain kali beli jeruk jangan kayak yang gini mah kecut." ya. Saudara-saudara lihat ya, padahal ada satu lagi enggak kok ini jatuh di sini takut semut. Padahal yang orange ini kulitnya buruk rupa, jelek. Tak ini kulitnya kenceng ya toh, kenceng. Makanya saudara, yang kenceng-kenceng tuh belum tentu isinya manis. Justru yang kisut-kisut itu loh. Lo kok guyu berarti ada kisut. Ya makanya bapak-bapak kalau istrinya di rumah itu peot-peot ya, isinya manis gitu. Yang penting itu kan isinya, iya toh. Saya balik. Ini tuh kan kulitnya jelek, tapi isinya, ini, mau minta jeruk, ya yang kecut nih, ini kan kulitnya bagus nih, bener nggak? Tapi isinya kecut, betul nggak saudara? Sehingga begini loh, sebenarnya tuh nggak penting. Kalau untuk kita makan sendiri, kalau untuk kasih orang kan lain ya, yang bagus ya. Tapi lo untuk kita makan sendiri, yuk kita pasti cari yang manis toh, nggak peduli mau kulitnya bagus pun, nggak luarnya gimana, yang penting isinya manis. Yang penting esensinya itu loh, intinya itu kan saya cari yang manis. Betul ya? Rasanya kok belum percaya. Saya minta lagi deh. 2 wanita boleh maju ke depan, 2 wanita. Silakan. Oh, Tian suruh mamanya. Boleh, ayo Cinina maju. Oh, jarane Tian, "Mah ayo mah kowe mah." Ngono. Ayo Cinina. Tentu loh. Oh, jarane Tian, "Mah ayo mah kowe mah." Ayo 2 wanita, ayo boleh, ayo monggo. Silakan. Untuk mempercepat waktu, oh katanya Cik Nina sama konco hopenge Mbak Vivin. Ayo kene, ayo. Hopenge, ayo sini, ya. Cepet waktu nentek lu Cik. Sini, sebentar ya. Enggak diapa-apain kok. Diapain? Enaknya diapain saudara-saudara? Nah ibu-ibu ini biasa pakai hand body enggak Bu? Biasa pakai ya. Nah ini saya mau minta tolong peragakan bagaimana ibu-ibu ini biasanya mau memukanya dulu atau sikilnya bokongnya dulu gimana. Tapi terserah gimana, silahkan diperagakan. Kita lihat ya antara Ibu Nina versus Ibu Vivin. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ya. Po Mbak Vivin jumuk wong akeh ya, ketoknya tadi belum hand bodyan ya. Mesisan pisan iki ya ta, mumpung gratis. Oh begitu, kalau Cik Nina langsung blok ngene loh saudara ya. Tapi kalau Bu Vivin tuh titik-titik tuk ya gitu. Oh begitu, ada yang blok, ada yang tul gitu. Oh kakinya enggak? Oh iya. Wes sih ojo akeh-akeh engko entek hand bodine mama ya. Oke, ibu-ibu coba Bapak Ibu kita perhatikan ya. Ndak peduli mau caranya mak blok atau toel, tapi yang penting kan intinya pakai hand body. Intinya kan itu toh. Anda mau dari mana dulu, yang penting kan inti esensinya itu pakai hand body. Betul ya saudara? Saya tahu ini kok enggak balik-balik mau nemeni saya khotbah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu nih ya. Terima kasih ya ibu-ibu. Sehingga kita sampai pada satu kesimpulan ini saudara-saudara. Bahwa ya esensi lebih penting daripada ekspresi. Begitu juga Bapak Ibu dari 2 contoh ini, itu bukan hanya berlaku untuk dalam kehidupan, tapi juga dalam kehidupan rohani kita. Esensi kita menjadi pelayan Tuhan, esensi kita menjadi pengikut Kristus itu jauh lebih penting daripada ekspresi. Ekspresi itu apa sih saudara? Ekspresi itu kayak gini nih tadi loh, jeruk itu ekspresinya apa? Permukaannya ya kan? Itu ekspresi dia, esensi itu isinya itu loh, betul ya? Kita ini ke gereja, terus apalagi memberi persembahan, pelayanan walau sana, itu pelayanan, itu semua ekspresi. Penting enggak ekspresi saudara-saudara? Perlu enggak ekspresi itu?
Tapi mana lebih penting? Esensi atau ekspresi? Esensi sama kayak tadi loh, isi jeruk. Yang penting kan esensi jeruknya, manisnya itu toh. Enggak penting luarnya. Yang penting kan isinya. Saudara-saudara, sehingga kalau kita boleh dibuang dari dua hal ini, esensi dan ekspresi. Kalau boleh dibuang salah satu, saudara akan buang yang mana? Ekspresi. Pertahankan yang esensinya. Nah sekarang esensi kita mengikut Tuhan itu apa sih? Esensi itu kan yang lebih penting toh, esensi. Intinya saya melayani ki apa loh? Intinya saya itu menjadi pengikut Kristus itu apa? Itu yang akan kita lihat bersama-sama ya. Baik, kita lihat yang pertama saudara. Apa esensi pelayanan Kristen? Ayat yang kedua, yaitu kita mulai rindu mematikan dosa kita satu persatu. Esensi melayani Tuhan, itu harus kita tuh punya kerinduan gitu loh. Untuk mulai mematikan dosa kita satu persatu. Bapak Ibu, coba kita lihat ya, melayani Tuhan itu enak enggak sih sebenarnya? Melayani Tuhan itu enak enggak? Bahkan di dalam Yohanes 12 dikatakan begini, barang siapa yang melayani aku, engkau dihormati Bapak. Bu Siska, Anda dihormati Bapak. Seneng enggak? Amin? Mana? Singer-singer, Anda dihormati Bapak loh. Enggak amin. Amin. Iya. Bahkan saudara-saudara yang enggak kelihatan di ujung sana, tukang parkir misalnya yang bagian ngurusi parkir. Engkau dihormati Bapak. Amin. Melayani itu enak ya. Belum lagi didapat upah loh. Sama Tuhan, siapa yang melayani dikasih upah. Enak ya. Enak kalau dilihat dari sudut Allah kasih kita. Dikasih kemudahan, dikasih upah. Enak ya saudara. Coba dibalik. Kita kasih ke Tuhan, pasti tidak enak, pasti penderitaan. Ketika kita melayani Tuhan, berarti kita itu sedang memberikan, berkorban sesuatu dan itu pasti menderita. Bahkan Yesus dalam pelayanannya ngomong, mau ikut aku? Loh, aku bantal ya loh, cuman batu, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Betul Yesus ngomong gitu? Loh, kamu mau ikut aku? Harus menyangkal diri dan pikul salib, itu kata Yesus. Belum lagi saudara kalau lihat pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11. Abraham, siapa itu semua itu teman-temannya itu. Mereka dicatat tidak ada satu pun dari mereka yang mati. Waktu itu mereka tidak menerima yang dijanjikan. Mati itu tidak terima dijanjikan. Balah anak keturunannya yang terima. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pelayanan yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, itu pasti akan membawa penderitaan. Saudara masih mau ikut Yesus? Tidak enak loh. Mengapa kok bisa tidak enak? Sebab orang yang melayani, orang yang mengikut Kristus dituntut untuk bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Bertobat. Ada satu di antara kita di sini saudara. Saya mendengarkan kesaksiannya itu dari orang tua saya ya. Orang ini diberi kepercayaan karena sudah lama datang ke gereja, akhirnya mulai setia, akhirnya mulai diberi satu kepercayaan pelayanan. Ya kan kalau nggak salah pelayanan perjamuan kudus atau apa ya? Betul ya, perjamuan kudus. Saudara mau tahu apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia pulang, dia banting rokoknya. Lu, gue, N. Ya. Mulai detik ini juga ya putus hubungan sama kamu, rokok. Wih. Orang ini puluhan tahun saudara rokokan, tapi ketika dia terima pelayanan, diberi kepercayaan sama Tuhan seperti itu, dia betul-betul stop rokoknya hari itu dan langsung pergi cari baju putih. Wih, hebat ya saudara, sampai hari ini dia melayani Tuhan, amin. Seto, gampang apa enggak? Pengorbanan. Lalu dia cangkruk mbek koncone, balbul, loh kamu kok enggak rokok? Biasanya kan kamu yang paling banter gitu kan misalnya ya. Enggak, sekarang saya pengikut Kristus. Nah, misalnya itu tambah dibully, bener enggak? Ah, pendeta ini. Gampang enggak ikut Tuhan, saudara? Melayani pelayanan yang sejati itu menuntut pertobatan. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Yesus tuh enggak setengah mati ya. Yesus mati beneran men buat kita. Yesus sebab itu menuntut
pertobatan seutuhnya. Sebab itu makin kita ikut Tuhan, sesungguhnya makin menderita. Hari ini coba kita renungkan ya, kok saya ini hidup ikut Tuhan, melayani, tapi kok ya seneng-seneng aja. Maksudnya yang ya gini loh, enggak yang bergumul banget dengan dosa-dosa saya, enggak sih. Enggak pernah tuh, ya maksudnya gini loh, saya ke gereja ya pelayanan ya memberi persembahan ya tetap. Tapi aku di pekerjaan ya tetap korupsi. Jadi maksudnya jangan ikut campur ya gereja. Wes aku gereja setia, aku datang. Tapi ojo ngurusi kerjaanku. Kerjaanku kalau aku enggak korupsi aku enggak cuan. Ya. Jadi ada dualisme seperti ini. Nah ini saudara, pelayanan kita ini kalau tidak ada pertobatan, Tuhan akan marah loh. Tuhan tidak suka dan Tuhan anggap ini loh, lihat kita akan melihat. Tanpa pertobatan, pelayanan kita itu sia-sia. Pelayanan kita itu zong gitu loh kalau kita tahu ya, zong ya saudara-saudara. Bahkan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 ini saudara bisa baca. Korban orang fasik, korban itu apa aja ya ciri-ciri listnya ya. Ketika kita berkorban untuk Tuhan, apa aja yang kita korbankan? Waktu. Saudara hari ini datang ke gereja ini berkorban waktu loh, bener enggak? Korban tenaga, korban uang, korban pikiran, Anda korban semua, jenis-jenis korbannya. Tapi dicatat tuh, korban orang fasik adalah, jadi saya tahu orang fasik itu bisa berkorban. Korban orang fasik adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi sudah berkorban, tapi itu bukannya Tuhan seneng, malah Tuhan cela. Tuhan ngomong, jijik aku sama persembahanmu. Loh saudara-saudara, Bapak Ibu ini datang ke gereja, top, bagus loh ya, benar. Bapak Ibu datang ke gereja ini berkorban, benar. Saudara meninggalkan kasur empuk di rumah. Kalau hari Minggu bisa goes kan sama teman-teman, ya enggak? Atau cangkruk, beli makan bubur ayam sama-sama, betul enggak saudara? Bisa malas-malasan di rumah, tapi saudara tinggalkan itu datang ke gereja, hebat, wow. Tetapi saudara mau tahu, itu semua zong di mata Tuhan ketika tanpa pertobatan. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, apalagi terlibat pelayanan. Zong di mata Tuhan, sia-sia bahkan kekejian. Selanjutnya kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13, itu perumpamaan tentang pohon ara ya. Kan kamu ini pohon ara, 3 tahun cuman daun, setengah mati nyapu atau tiap hari. Kamu ini cuma bikin kotor aja. Enaknya diapain? Disuruh tebang loh. Tapi lalu suruhan ini bilang, jangan Tuhan, jangan ditebang. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Nah, tapi saudara ayatnya jangan berhenti di situ. Ayat selanjutnya berkata gini, tapi kalau sampai tetap tidak berbuah, tebanglah. Artinya dibicara apa saudara? Ada hukuman. Tapi mungkin ngomong enggak tuh, aku ya tetap hidupku ya ngaco sembarangan, mulut sembarangan, ya tapi ya ke gereja. Yo kok enggak, hidupku ya baik-baik saja, kerjaan baik ya, saudara-saudara ya. Oh tunggu, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau hari ini belum, kalau mungkin tahun depan belum dapat hukuman, mungkin tahun depannya, yang jelas pasti akan ditebang kalau tidak mau bertobat. Justru saudara makin bersyukur, kok sampai hari ini belum ditebang ya. Itu Tuhan masih memberi kesempatan, yuk kita berubah. Saudara mau bertobat dari dosa-dosa kita? Ya saudara. Yang ketiga, kalau kita tidak mau bertobat, lelah. Kita pernah enggak, ada seorang pendeta bernama Wilson Jeremiah berkatakan demikian. Pernahkah saudara merasa lelah dengan dirimu? Pernahkah ya kamu merasa tuh aku nih kok yo ngamuan, yo tetap ngamuan. Nggak sabar, yo tetap nggak sabar. Yo tahu itu nggak bagus sih. Tapi yo gimana, yo aku yo capek. Saudara, saya kasih tahu ya, yang capek dengan dirimu itu bukan hanya dirimu. Tapi bojomu yo capek menghadapi kita yang begitu. Orang-orang di sekitar kita tuh yo lelah menghadapimu. Apalagi, ayo, kamu sudah aku kasih kesempatan. Jangan tunggu nanti ditebang ya. Dan yang keempat, kalau kita mengikut Tuhan tanpa pertobatan, Ibrani 12 mengatakan kita tidak akan pernah berjumpa dengan
Tuhan. Martin Luther mengatakan begini, kalau kita belum pernah merasa diri kita itu hancur, miskin, bobrok, sia-sia, Tuhan, aku iki mulutku iki jahat, bukan jahat, jahat. Tuhan aku ini, saya sampai merasa gini loh, pernah lihat. Jadi ini satu ibu ngomongin, itu loh ibu itu loh, mulutnya jahat, kok iso loh mulutnya itu, yuk padahal dia sendiri ya rupanya ya udah apik ngene. Seto, kamu ngatain orang mulutnya jahat, padahal mulutnya sendiri. Jadi kita perlu sadar saudara, siapa diri kita dan siapa Tuhan. Kita ini kalau masih merasa diri kita ini baik-baik saja. Saya senang sih dengan diri saya baik-baik saja. Orang yang demikian tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Orang yang merasa dirinya baik-baik saja, dia tidak bisa menghargai pengampunan Tuhan. Oh Tuhan ampunin saya ya. Sebenarnya saya nggak terlalu perlu sih pengampunan Tuhan. Wong saya baik-baik saja. Dosaku apa ya? Nggak koyok dia gila iki pendosa. Saya sih nggak butuh-butuh amat, tapi ya makasih sih diampuni. Orang kalau merasa dirinya baik-baik saja, tidak akan pernah mengerti betapa mahalnya darah Kristus. Sebaliknya, kalau orang sadar dirinya sia-sia, bobrok, hancur, hanya orang yang berdosa seperti inilah yang bisa mengenal betapa mahalnya pengorbanan Kristus. Saudara, hari ini sadarkah kita siapa kita ini? Kita ini orang berdosa. Dan selama kita tidak hidup kudus, Ibrani mengatakan tanpa kekudusan tidak dapat melihat Tuhan. Saudara mau tunggu kapan sih? Mau tunggu kapan? Tunggu Tuhan tebang? Tidak mau. Mari kita bertobat. Amin saudara. Ini esensi mengikut Tuhan. Sebab itu mari kita kejar esensi lebih daripada ekspresi. Esensi ini apa? Buah-buah pertobatan. Kejarlah inti Kristen ini loh. Apa itu? Hasilkan buah-buah pertobatan kepada Tuhan. Lebih daripada ekspresi. Ekspresi kan saudara datang ke gereja perlu enggak? Perlu. Nyanyi ini pakai sorak-sorak ekspresi, apalagi Bapak Gembala kan selalu ngajarin, kalau nyanyi itu aja koyo mati ini. Singer-singer ya aja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kan jelek. Kan bagus kalau ada ekspresi, betul ya? Ekspresi itu bagus enggak saudara? Bagus. Tetapi jauh lebih penting yaitu esensi. Hasilkan buah-buah pertobatan. Hasilkan buah-buah pertobatan sebab itu yang Tuhan cari. Dan saudara jangan salah, Yakobus 3 mengingatkan kepada kita. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan, halo, pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru sekolah minggu, diaken, pengurus gereja, ketua-ketua, engkau akan dihukum menurut ukuran yang lebih berat, khususnya hamba Tuhan. Kalau sampai kamu sebagai pemimpin rohani, tapi hidupmu menjadi batu sandungan sehingga orang lain meninggalkan Tuhan, maka engkau akan dihukum lebih berat. Saudara, Alkitab ini tidak catat, engkau akan dihukum 2 kali lipat. Enggak, bukan 2 kali lipat. Cuman dihukum lebih berat. Yang artinya apa? Bisa dihukum 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat. Pemimpin-pemimpin rohani. Hidup Kristen itu tidak simpel. Mari kita renungkan ya, hari ini kita hidup Kristen bagaimana? Apakah kita masih hidup sembarangan? Saudara-saudara, seharusnya menjadi pengikut Tuhan, itu enggak enak. Karena kita dituntut terus dalam pekerjaan. Piye yo, mau jujur enggak yo? Hah? Bagaimana? Kita dituntut untuk terus hidup benar atau dosa, benar dosa. Antara kita sama Tuhan itu, kita sama dosa itu tarik-tarian. Aku pingin ikut Tuhan, tapi dosa justru yang kulakukan. Itu kan katanya Paulus toh. Aku pingin lakukan yang benar, tapi justru yang jahat, yang kubenci yang kulakukan. Betul enggak? Jadi seharusnya ikut Tuhan itu makin kita setia, makin sungguh-sungguh, makin menderita. Renungkan, kalau selama ini hidup kita kok rasanya tidak ada pergumulan apapun. Saudara-saudara, mari Tuhan ingatkan kita melalui hari ini. Ayo rindu untuk mulai matikan. Saudara rindu untuk bertobat? Ini isi esensi yang sebenarnya. Saudaraku, ini ada seorang bapak bernama Henry Nouwen. Ya, beliau ini asalnya Belanda, saudara ya. Nah, dia ini pengkhotbah hebat, dia ini profesor, saudara, di
dosen di kampus-kampus. Pokoknya pinter banget ya Bapak ini. Terus dia itu penulis buku banyak yang sangat memberkati, bestseller saudara-saudara ya. Nah suatu hari Pak Nuwen ini dia tuh berdoa, Tuhan aku tuh pinter, doktrin apa sih yang saya enggak tahu, teologi mana yang saya enggak bisa jelaskan kepada mahasiswa, kepada jemaat, dan saya punya gereja yang besar, saya gembala yang besar, ini gembala yang jemaat gerejanya besar. Ya, saudara, tapi dia berkata di dalam hatinya, Tuhan aku ini apa yang saya enggak tahu, tapi kenapa ya kok kedaginganku tuh kok masih nyala dalam diriku. Kok kedaginganku ini loh Tuhan, hidup kok nyala gitu loh. Gimana sih Tuhan? Aku ini padahal tahu semua teologi, tapi kok kenapa kedaginganku ini tetap menyala? Sudah lah, doa, lalu Tuhan kasih ide. Oh ya udah, gini Nuwen, kamu pergi ke Toronto, Kanada, kamu sana ke panti asuhan anak cacat. Ya, oh bener, dia pergi. Suster-suster sampai, aduh Pak Nuwen, Anda ini siapa? Anda ini orang hebat, kami ini aduh Pak Nuwen. Lebih takut lagi ketika Nuwen ngomong, saya mau kerja di sini. Hah? Aduh Pak Nuwen, jangan Bapak ini orang hebat, kami enggak sanggup bayar Bapak. Loh tenang suster, saya ini cuma volunteer, enggak usah dibayar, saya kerja tapi enggak usah dibayar. Dan Nuwen bilang, tolong berikan saya satu pasien yang paling dihindari oleh semua suster. Benar saudara, dikasihlah satu orang laki-laki kepada Nuwen ini, namanya Adam, usia 26 tahun. Ya, 26 tahun tuh seger-seger apalagi bule saudara, tinggi, gede gitu ya, ya kira-kira misalkan kayak Ko David gini, tinggi kekar, tapi permisi, cacat fisik, cacat mental. Sakmene gedene bayangno saudara, ilere di mana-mana, saudara bisa bayangin ya. Untung suamiku ndak, ya kan. Adam namanya. Wah, oke. Lalu si Pak Nuwen ini jaga Adam. Nah, singkat cerita, suatu hari datanglah Philip Yancey. Itu juga penulis ini teolog hebat, penulis buku yang sangat memberkati gitu loh ya. Orang hebat juga intinya temannya. Nah, Philip Yancey datang, Nuwen aku dengar kamu di sini ya wes, seneng ketemu ya apa kabarnya rek, ya wes gitu kan. Terus Nuwen ngomong, kamu datang nih pas hari ini ulang tahunnya Adam. Entar aku kenalin, bentar aku panggil Adam ya, kamu tunggu sini ya Yancey. Ya oke. Nuwen masuk, Yancey nunggu. Cek suwe nih rek 15 menit berlalu, dia baca-baca majalah di ruang tamu itu kan. Setengah jam. Loh, ya wes lah. Lihat apa ini foto-foto di ruang tamu, belum juga datang 1 jam, sampai akhirnya 1,5 jam kemudian baru Nuwen ini keluar saudara sambil dorong Adam di atas kursi roda ya. Ya ampun Yancey, sorry kamu nunggu lama banget. Ini soalnya tadi waktu aku masuk, Adamnya masih tidur. Terus waktu aku bangunin dia meronta-meronta, ilernya kemana-mana. Aku kan masih harus bersihin ya. Terus habis itu kan aku harus mandiin. Lah di tengah-tengah mandi aku sabunin, lah kok berak dia. Jadi kan aku harus cebokin dulu, soalnya kececeran di mana-mana. Aduh sorry ya. Habis itu aku masih harus suapin dia gitu. Terus kececeran lagi bajunya, saya ganti lagi bajunya. Gitulah. Sampai sekarang dia ya ini sudah ganteng ya. Oke yuk kita siap tiup lilin ya. Nah Yancey ini kaget luar biasa saudara. Dan sambil nunjuk Adam ini, Nuwen, gak salah kamu. Kamu ini orang hebat, gak salah. Nuwen ngomong, awalnya saya juga berpikir begitu. Awalnya saya juga berpikir, salah aku kesini. Tapi sekarang saya yakin enggak. Justru disinilah saya harus berada. Kenapa? Karena disinilah kedagingan saya itu satu persatu mulai mati. Keinginan saya ingin dihormati orang. Keinginan saya ingin dipuji jemaat. Cari nama, cari uang. Itu satu persatu mulai mati. Di sini nih. Adam ini loh justru membawa saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui Adam ini malah profesor saya sehingga saya bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara, inti dari ini adalah kalau sungguh-sungguh pelayanan sejati, pelayanan itu pasti menghasilkan perubahan. Pasti. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pasti ada perubahan. Pasti.
Enggak mungkin enggak. 30 tahun ikut Tuhan Yesus dan tidak ada perubahan. Jangan-jangan Anda bukan. Ya, bukan pilihan. Jangan-jangan. Kalau sungguh-sungguh kita ini pengikut Tuhan, pasti ada perubahan. Amin, saudara-saudara. Kalau tidak, itu hanya kegiatan. Kayak kemarin tuh loh, ulang tahun KW, iya ta. Lagu apa ya kemarin sampai lupa aku. Kayak kalau di Blitar tuh kan Gandol Gusti ya, Gandol Gusti. Gerakannya tuh gini loh saudara, enak ibu-ibu Blitar tuh ya. Sip, pokoknya ibu ngunut juga mantep ya. Loh, bagus. Nari buat Tuhan bagus, amin. Nyanyi buat Tuhan, bersorak-sorai itu bagus. Tapi tanpa ada pertobatan, itu tuh hasilnya song. Cuman apa? Kegiatan, kumpul-kumpul rame Bapak Ibu, nanti tanggal 24, kumpul ya jam 5, sini pakai seragam warna merah ya. Kegiatan, cuman kumpul-kumpul sama kayak kita kumpul-kumpul di kafe itu loh. Ya itu, cangkruk, sama. Jikalau tidak ada pertobatan di dalamnya, maka kegiatan kita ini hanya sebatas acara. Saudara-saudara kita tentu rindu kan, bayangin saudara sudah capek berkorban, korban tenaga, korban waktu, korban uang, pikiran dan lain sebagainya. Dan Tuhan anggap itu ternyata nol, betapa ruginya. Tentu kita rindu bukan apa yang kita lakukan ini semua diterima Tuhan, amin. Menjadi dupa yang harum, kapan itu? Ketika ada pertobatan di dalam hidup kita. Saudara rindu untuk berubah, amin. Pertanyaannya, sudah berapa lama Anda menjadi pengikut Tuhan? Udah berapa lama Anda melayani? Berapa lama? Coba dipikir berapa tahun ya kira-kira. Sudahkah terjadi perubahan? Dosa apa yang sudah mati? Dosa apa? Coba dipikir saudara. Adakah yang berubah? Adakah buah roh yang sudah kita hasilkan? Ada enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, pengendalian diri, kebaikan. Ada enggak? Apa buah yang sudah kita hasilkan? Dan kiranya Roh Kudus tolong kita ya untuk kita bisa berubah dan bertobat. Ini yang pertama saudara, kita rindu untuk mulai mematikan satu persatu dosa kita. Esensi yang kedua menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Tuhan adalah rindu untuk naik level rohani. Ya, ini sekarang kan 4 tahun usianya anak saya. Dia itu mulai banyak semua tuh ditanyakan. Mama kenapa ya kok jerapah itu lehernya panjang? Ya gimana jawabnya? Ya saya jawab aja, ya karena tidak pendek. Aja. Oh iya lah kenapa kok lehernya tidak pendek? Ya karena lehernya tidak panjang, bulet aja. Maksudnya semua hal tuh dia tanyakan. Kenapa emak sama kungkung kok pakai kacamata? Kok mama enggak? Karena emak sudah tua, gitu jawabannya ya. Jadi semua itu dia tanyakan, tuh begitu saudara. Menunjukkan bahwa anak saya bertumbuh. Waktu umur 1 tahun, itu enggak tahu apa-apa, ngerti ini cuman gitu aja sama susu. Bayangkan kalau sekarang umur 4 tahun dan dia bisanya cuman bayangkan berarti dia cacat loh. Tidak bertumbuh anak saya, tapi saya bersyukur anak saya bertumbuh ya. Rohani juga demikian saudara. Rohani itu perlu bertumbuh, katakan bertumbuh. Bertumbuh naik level. Nah, di dalam semua agama itu tuh pasti ada namanya tingkatan tahapan untuk mengenal Tuhan ya. Lah ini saya mengambil dari agama Islam saudara-saudara yang disebut sebagai tahapan tasawuf ya. Saya ajarin gini supaya bukan saudara supaya suruh pindah ya, enggak ya. Ada 4 tahapan yang namanya tahapan tasawuf. Yang pertama adalah ini kelihatan enggak Bapak Ibu? Kira-kira ya yang umur yang lahir tahun 1900-an pasti burem ya. Yang kelahiran 2000 pasti ketok. Level pertama syariat. Syariat itu isinya adalah aturan-aturan, hukum, bagaimana cara sembayang, cara wudhu, cara sholat, cara gitu-gitu loh. Cara berhubungan dengan sosial, isinya itu cuma aturan-aturan doang. Nah naik level itu ada yang namanya tarekat. Itu adalah bagaimana orang itu makin mendekatkan dirinya sama Tuhan, gitulah saudara-saudara kira-kira. Bapak Ibu ingat nggak tahun 2014, 15 ada seorang tokoh pemerintah namanya Akhil Mokhtar. Pernah dengar? Nggak asing lah ya, Akhil Mokhtar. Beliau adalah
Iya, hamba Tuhan bukan, saudara ya. Bapak Akhil Mokhtar ini adalah hakim sekaligus ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya. Hakim sekaligus ketua, wah orang ini saudara kalau lihat gelarnya, sebelum nama sama sesudah namanya itu, koyo kereta api saudara, panjang banget. Orangnya tuh pinter, nah jajaran pendidikannya dia yang begitu paripurna ini membuat masyarakat itu berharap banyak sama dia gitu loh. Semoga di tangan Bapak ini korupsi itu habis di bangsa Indonesia. Karena Bapak ini memang memperjuangkan anti korupsi. Dia tuh sampai pernah ngomong gini, tanggal 9 Maret 2012. Ini ide saya ya, koruptor-koruptor tuh jangan langsung dihukum mati, enak. Jadi begini loh, kasih dia itu penjara seumur hidup, lalu pemiskinan secara total, lalu potong salah satu jari tangan. Nah jadi kita tuh jangan langsung dibunuh, kan keenaan, dibuat menderita dikit-dikit. Gitu itu harusnya hukuman koruptor. Saudara lihat ya, dia itu yang membuat hukum-hukum tentang anti korupsi. Delala, dia yang berjanji, dia juga yang mengingkar. Justru dia ketemon sebagai ini saudara, dia diberi julukan Raja Korupsi. Saudara lihat itu beritanya tahun 2015. Dia sampai disebut sebagai Raja Koruptor. Si Bapak sendiri yang buat aturan-aturan, dia sendiri yang melanggar. Kenapa kok bisa begitu ya saudara? Ini orang pinter loh, bukan orang bodoh. Dia tuh bikin aturan hukumnya tuh detail, dia yang langgar. Kenapa? Karena jiwanya nggak kuat ketika lihat harta, matanya ketika lihat duit itu nggak kuat. Karena memang belum tarekat, saudara belum. Dan memang hanya sedikit sekali orang yang di level 2 ini. Pada umumnya orang tuh rata-rata hanya di syariat ini loh. Lakukan ini, kegiatan ini ya, pokoknya yang sudah di syariat doang. Tapi saya pikir juga belum tentu semua orang juga di syariat. Apa orang muslim semuanya sholat? Enggak juga. Saudara ini belum hakikat. Belum makrifat, itu paling top, paling tinggi. Saudara, tahapan ini pun ada di dalam kekristenan. Kita ini juga ada tahapan-tahapan untuk kita mengenal Tuhan. Nah kalau makrifat, itu seperti tahapannya Paulus. Paulus tuh sudah enggak mentingin dirinya sendiri, saudara, mikirin, aduh aku di tabungan kok enggak ada tabungan, gimana nanti aku masa tua, aku mau tinggal di mana pas pensiun, aku punya properti apa ya, aku punya aset apa ya, gimana masa depanku. Enggak ada, yang dia pikirin cuman hidup itu, mati, untung. Nah itu tak lah hidupnya, mati lo kamu nanti, enggak apa-apa, memang hidupku untuk Kristus, ya mati ya malah keuntungan. Jadi Paulus itu sudah di level makrifat tuh. Bapak Ibu coba kita lihat ya, kita kira-kira di level mana ini saudara ya. Di level mana ini ya. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita. Ayo naik level rohani. Kalau kita masih ada di syariat, jangan di syariat terus. Cuman tahu ya saya harus ikut ini, ikut itu. Sudah lakukan cuman aturan-aturan doang. Mari kita naik level rohaninya, bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, nah sekarang pertanyaannya apa yang harus naik level? Yaitu pengetahuan kita akan Tuhan. Amin saudara? Tuh, enggak mau tahu Tuhan ya saudara. Apa yang harus naik level? Pengenalan kita akan Tuhan, amin. Ya, apalagi? Tidak kenal lelah melayani. Dan saya lihat, wah jemaat di Epo ini totalitas. Benar-benar. Puji Tuhan loh, benar loh, bagus ya, Tuhan senang. Dan rela menderita. Bersaksi sama orang ditolak, enggak apa-apa, bersaksi lagi. Woi, hebat ya, naik level. Dan saudara, orang-orang yang sudah melakukan ini berarti mereka orang-orang yang sudah naik levelnya. Betul? Betul? Mari kita temukan jawabannya di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ya, yuk kita lihat. Apakah benar orang yang sudah lakukan hal-hal seperti ini, itu berarti sudah bisa dikatakan dia naik level? Yuk buka Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Dan engkau tetap sabar loh, kamu tuh udah niaya jemaat Efesus. Menderita loh kamu tuh oleh karena namaku. Engkau enggak kenal lelah loh. Wow, ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ini semua tidak menjamin, tidak menentukan berarti kita sudah naik level.
Rupanya ini pun dicela oleh Tuhan. Modar enggak? Ya kan? Rupanya kita sudah susah payah untuk Tuhan. Kita itu tahu doktrin semuanya. Ternyata itu tidak membuat kita tuh naik level. Jadi seharusnya apa yang membuat kita naik level? Apa yang harus naik level? Yaitu cinta kita kepada Tuhan. Amin. Karena Anda bisa punya pengetahuan, Anda bisa berkorban seperti ini tanpa mencintai Tuhan. Tapi kalau Anda mencintai Tuhan, Anda pasti rela berkorban. Ya, Tuhan, aku iki perlu Tuhan, duit cuman segini. Tuhan Engkau tahu aku perlu ini, benar-benar aku perlu uang ini. Tapi enggak Tuhan, aku mencintai diriku, ya. Tapi aku mau mencintai Engkau lebih daripada segalanya. Aku mau bayar yang Tuhan punya. Jangan main-main dengan uang Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita sungguh cinta Tuhan, pasti berani. Amin. Pasti berani berbuat. Pasti. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan menjual Tuhan Yesus demi pasangan. Kalau engkau cinta Tuhan. Kalau engkau cinta, saudara, Tuhan mencintai kita. Tidak tanggung-tanggung. Itu Dia lakukan bagi kita. Mari kita totalitas buat Tuhan. Amin. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan, kita pasti berani. Berani, apa Tuhan? Siap. Nah, itulah. Jadi, apanya yang harus naik level? Cinta kita pada Tuhan. Nah, sekarang cirinya naik level apa? Yaitu kita rindu, makin kenal Tuhan lebih dan terus. Sehingga Alkitab ini pasti penuh coretan yang hijau, kuning, terus iki apa artinya, kasih tanda tanya. Nanti aku ke gereja aku mau tanya Pak Pendeta artinya apa. Saudara mau tahu enggak? Hamba-hamba Tuhan tuh seneng diganggu. Tenan, tolonglah ganggulah kami. Bener. Iki apa tuh artinya Pak Pendeta? Ini apa lo artinya? Coba saudara pernah tanya enggak? Bercerai itu boleh enggak? Boleh enggak bercerai? Bohong putih boleh enggak? Bohong putih, bohong demi kebaikan. Boleh enggak? Gitu-gitu tuh ditanyakan. Dan kami hamba Tuhan tuh makin Anda ngerepotin kami, makin seneng, tenan. Justru oleh jemaat ini kok diem-diem, adem ayem. Saya tahu. Iya, Bu. Iya toh saudara. Alkitab ini penuh coretan, tapi memang Bapak Ibu, ada orang-orang yang keterbatasan kan, sing minus lah, yang gitu-gitu, enggak bisa baca ini kan, Alkitab fisik kan, ataupun remisi, sama sekali enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat. Terus gimana? Nah, saudara, yang penting tuh intinya apa? Ini loh. Mau enggak makin, aku tuh kok pengen kenal Tuhan, aku tuh pengen tahu engkau tuh siapa loh. Tuhan katanya jangan membunuh, tapi engkau sendiri yang suruh bangsa Israel membunuh. Loh maksudnya ini gimana Tuhan? Saudara, kita tuh pengen kenal Tuhan, punyakah kita kerinduan itu di hati kita? Kalau harusnya jam-jam ibadah itu enggak sepi, amin. Jam-jam ibadah itu harusnya rame, karena makin banyak orang pengen kenal siapa Tuhan. Saudara-saudara, ayo kita naik level. Jangan puas cuma di Kristen syariat. Aduh, Kristen syariat. Jangan. Terus naik level sampai makrifat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi terus dalamku. Sehingga kita bisa nyanyi itu loh. Apa? Ya, Yesus makin bertambah. Gimana sih? Oh iya betul. Nama Yesus saja disembah, ku yang di belakang aja. Iya loh, enggak dibalik ya kan, aku yang di depan yang ketok. Loh, aku yang persembahan kok namaku enggak disebut. Nah, lah enggak gitu ya. Yuk kita makin naik level. Dan saudara, inilah ketika kita sudah lakukan esensi kita mengikut Tuhan. Esensi melayani Tuhan, apa itu? Bertobat. Yuk tinggalkan, ojo melayani sambil tetap hidupnya nggak ada perubahan, jangan. Mulut tetap begitu, aduh. Ayo hasilkan pertobatan dan naik level. Orang yang punya esensi ini pasti dia berekspresi. Jangan dibalik, yang penting tuh ekspresi dulu, ikut kegiatan semua ya. Ikut pelayanan apa aja diikuti. Tapi dia enggak punya esensi, jangan tuh zong ekspresi kita. Makanya berangkat dari mana, esensi dulu atau ekspresi? Esensi dulu, lalu pasti dia akan mengeluarkan dalam ekspresi dan
kabar baiknya saudara, Tuhan memberikan kita apresiasi. Saya ajak kita membuka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Itu salah itu ya, kurang. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Tuhan memberikan apresiasi kepada kita. Ayat 11 saya baca. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Jikalau Tuhan datang dan dia mendapati kita setia, Tuhan akan memberikan kita mahkota. Amin. Surganya udah dapet. Amin. Surganya udah pasti dapet. Tapi enggak semua orang masuk surga dapat mahkota, men. Tapi bagi kita yang setia, kita yang mau menghasilkan, punya esensi ini loh, ikut Tuhan ini loh, mau, Tuhan akan berikan mahkota. Kita memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita makin kuat dalam Tuhan. Kejarlah yang esensi lebih daripada ekspresi. Saya mengajak kita menyanyikan pujian, selidiki aku. Biarlah Tuhan selidiki hati kita. Benarkah kita ini sungguh-sungguh punya mencintai Tuhan? Sungguhkah kita ini sudah totalitas di dalam berjuang melawan dosa? Tuhan, kiranya Engkau dapati kami setia.